Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Daniar. Kali ini kita ada di dalam sesi belajar bareng Bu Daniar. Dan di sini Bu Daniar akan men-sharingkan tentang penyajian data yang mana materi ini ada di kelas 7 semester 2 di Mapel Matematika. Oke, kita langsung lanjut saja ya. Jadinya sebelum kita masuk ke materi, adik-adikku semua ini pernah lihat pamflet semacam ini enggak? Jadinya di situ ada suatu produk, kemudian ada harganya, kemudian menurut adik-adik semua ini apa yang dapat disimpulkan dari pamflet berikut ini? Nah, kira-kira kalau menurut adik-adik semua, apakah ini juga memberikan informasi? Benar, informasinya tentang diskon. Oke, jadinya sesuatu yang memberikan informasi kepada kita itu sering kita sebut atau sering disebut dengan data. Jadi apa itu data? Data itu merupakan kumpulan keterangan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan atau wawancara, baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada suatu objek dan disajikan secara jelas. Jadinya penyajian data itu adalah penyajian dari data tersebut agar bisa terbaca oleh audiens atau pembaca yang kita tujukan, seperti itu ya. Terus mengapa sih kita butuh data? Jadinya data itu memberikan informasi satu yang penting, yang kedua dibutuhkan atau diinginkan, ketika juga dapat memaparkan tentang masalah, kemudian ada solusi yang ditawarkan, serta dapat juga memberikan suatu tren dari suatu nilai, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengumpulkan data? Jadinya ada 3 cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama ada wawancara, yang kedua angket, yang ketiga observasi. Nah, untuk wawancara itu bisa bertanya langsung ke narasumber, jadinya wawancara langsung gitu ya. Kemudian untuk angket itu dengan memberikan pertanyaan dan pernyataan tertulis ke narasumber berdasarkan tujuan. Sementara observasi itu melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Nah, habis ini Bu Daniel kasih contoh nih, contoh wawancara, angket sama observasi itu seperti apa. Nah, contoh wawancara, misal tujuan wawancaranya adalah menanyakan tentang motivasi belajar siswa, maka yang dilakukan oleh pewawancara itu adalah harus menyusun daftar atau list dari pertanyaan wawancara. Misalnya, bagaimana cara Anda belajar di rumah? Apakah belajar di sekolah itu menyenangkan? Mata pelajaran apa yang disukai? Kemudian bagaimana cara Anda belajar pada mata pelajaran tersebut? Hasil dari jawaban yang kita peroleh dari siapa yang kita wawancarai atau objek yang kita wawancarai, maka itu menjadi data yang nanti akan dapat kita simpulkan, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada contoh angket. Nah, contoh angket dengan tujuan pembelajaran, tujuan pengisian angket itu sama dengan tadi wawancara, cuma ini dengan cara melalui angket atau tulis, jadinya kita menyebarkan angket ini itu juga sama, terdiri dari pernyataan-pernyataan yang nanti merujuk kepada menanyakan tentang motivasi belajar siswa. Biasanya menggunakan skala Likert atau skala angka dari 5, 4, 3, 2, 1. 1 itu yang sangat tidak setuju, yang 5 itu sangat setuju, seperti itu. Kemudian ada lagi cara lain, yaitu melalui observasi. Yaitu observasi itu berarti tentang pengamatan motivasi belajar, keaktifan siswanya, itu dianya bersemangat apa enggak. Jadinya semisal ada guru yang mengajar di depan, dengan semua atau teman adik-adik semua itu diamati oleh salah satu penilai, maka itu melakukan yang namanya observasi. Observer itu tadi melihat bagaimana sih para siswa ini ketika diajar guru ini, apakah mereka bersemangat atau tidak, seperti itu ya. Nah, kemudian pengamatannya ini kemudian dilakukan perincian. Jadinya perinciannya itu nanti berupa catatan-catatan kecil, misalnya ada siswa yang tidak memperhatikan, dari berapa banyak siswa, ada berapa siswa yang aktif, ada berapa yang pasif, ada yang memperhatikan atau tidak, semacam itu.
Nah, kemudian setelah mendapatkan data, kita ngapain? Nah, yang dilakukan setelah mendapatkan data adalah melakukan pengolahan data dan penyajian data. Nah, pengolahan data dan penyajian data, kalau pengolahan data itu adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan mudah diterima. Misal dari catatan tadi nih, kita dapat yang namanya 5 anak tidak memperhatikan, 15 anak memperhatikan, 20 anak ngapain gitu ya. Nah, itu nanti kita susuni. Nah, penyusunan seperti ini, nah itu yang disebut dengan pengolahan data seperti itu. Kemudian setelah diolah terus diapakan? Disajikan. Penyajian datanya itu dapat berupa diagram. Yang kita tahu ada diagram batang, diagram garis maupun diagram lingkaran. Nah, gambarnya atau visualisasinya dari diagram batang, garis dan lingkaran itu seperti itu. Kita langsung masuk ke contoh ya. Misalnya nih, Bu Daniar itu mengumpulkan nilai matematika anak kelas 7 ada kayak gini, banyak kayak gini. Nah, yang pertama yang harus diidentifikasi adalah ada berapa banyak data pada soal tersebut. Ternyata di situ ada 41 data. Seperti itu, silahkan dihitung ya. Dari 65 sampai 80 ada 41 data. Setelah tahu yang namanya banyaknya data, kemudian ada lagi pertanyaan, berapa data terkecilnya? Nah, ini silahkan diamati, diidentifikasi. Yang paling terkecil nilainya berapa? Ternyata 45. Kemudian ada yang ditanyakan berapakah data terbesarnya? Silakan dilihat lagi dari angka 65 sampai 80 data terbesarnya berapa? Ternyata ada nih angka 90. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu ada yang namanya mengelompokkan data berdasarkan nilai yang sama. Nah, setelah kita melakukan tadi tahu data terkecil, data terbesar, dan jumlah datanya, kemudian kita melakukan pengolahan nih. Jadi ya pengolahan yang dilakukan adalah mengelompokkan data berdasarkan nilai yang sama. Misal 65 itu ada berapa banyak, yang 55 ada berapa banyak, 45 ada berapa banyak. Kemudian baru disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, garis maupun lingkaran. Nah, ini contohnya dari contoh bentuknya dalam bentuk tabel. Jadinya nilai 45 itu ternyata ada 5 anak loh, 55 ada 8 anak. Nah, seperti itu. Kemudian penyajian datanya dalam bentuk diagram batang seperti ini ya. Jadinya ini tinggal ditata saja. Untuk bagian yang mendatar atau bagian yang X itu menunjukkan nilai matematika, sedangkan bagian Y itu menunjukkan jumlah atau frekuensi anak yang mendapatkan nilai tersebut. Ini silahkan di pause ya kalau memang masih belum jelas, atau di screenshot. Kemudian selanjutnya ada lagi dalam bentuk diagram garis. Kalau diagram garis berarti menghubungkan titik-titiknya itu tadi. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi yang berupa diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkaran itu kita membutuhkan ada beberapa step. Karena kita tahu bahwa lingkaran itu bentuknya bulat dan itu sudutnya berapa? Nah, 360 derajat. Maka kita membutuhkan yang namanya rumus. Nah, rumusnya adalah dengan mencari sudut derajatnya, yaitu frekuensi atau jumlahnya itu misalnya nilai 5 itu tadi ya. Untuk nilai 45 jumlah frekuensinya kan 5. Berarti 5 per total frekuensi, total datanya kan tadi 41, berarti 5 per 41 kalikan 360. Nah, setelah seperti itu nanti akan berbentuk seperti ini menggunakan busur derajat seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya nanti silahkan tanya langsung di kolom komentar gitu, atau langsung email. Nah, kemudian contoh soal nomor 2 ini ada lagi. Kegiatan di bawah ini yang merupakan proses yang dilakukan di dalam statistika kecuali. Oke, kalau kecuali sudah pasti yang C jawabannya, perumusan data. Jadinya data itu tidak dirumuskan ya, data itu disajikan, diolah. Oke. Kemudian dari pengolahan data dan penyajian data tadi maka bisa ditarik kesimpulan seperti itu. Kemudian selanjutnya Aldi ingin mengumpulkan data tinggi badan teman-teman sekelasnya. Cara apa yang paling tepat? Oke, pertanyaannya ini adalah yang paling tepat dalam mengumpulkan data. Maka yang paling tepat adalah melalui observasi atau pengamatan dengan menggunakan alat pengukur tinggi badan. Apakah angket bisa?
angket bisa tapi kurang akurat, wawancara pun bisa tapi kurang akurat. Kenapa? Karena tidak ada alat ukurnya secara langsung. Nah, ini yang ditanyakan adalah yang paling tepat, maka kita membutuhkan alat ukur untuk mengetahui tinggi badan seperti itu. Kemudian selanjutnya, grafik di bawah ini menunjukkan tabungan Diana dalam 1 tahun terakhir. Berapakah tabungan Diana pada bulan Juli? Oke, kita lihat manakah garis yang menunjukkan bulan. Nah, kita tahu garis mendatar atau garis X itu menunjukkan bulan Juli. Oke, terus kemudian kita tarik ke atas dan kita tahu bahwa bulan Juli itu menunjukkan jumlah tabungan sebesar 80.000 seperti itu. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, gambar grafik menunjukkan jumlah produksi sepatu dalam 6 bulan terakhir. Kapankah terjadi penurunan produksi? Oke, kita tahu bahwa di sini trennya itu naik ya, tapi ada 1 bulan yang mana itu menunjukkan penurunan. Jadinya penurunannya itu grafik batangnya yang paling pendek, bukan yang paling panjang, yang paling pendek. Kita tahu paling pendek itu ada di bulan Januari sama di bulan Maret. Nah, Januari itu adalah memulai usahanya atau memulai yang namanya penulisan atau penyajian datanya. Jadi ini tidak bisa dijadikan acuan bahwa terjadi penurunan. Nah, ini adalah start awalnya kalau Januari. Jadi yang bisa kita lihat itu setelah Januari ternyata ada peningkatan, yaitu Februari. Nah, setelah Februari ternyata ada penurunan lagi, yaitu di bulan Maret sebesar 30. Dari Februari yang 40 ton menjadi Maret menjadi 30 ton. Oke, berarti jawabannya adalah bulan Maret seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya contoh soal nomor 5. Gambar grafik berikut menunjukkan jumlah produksi padi dari tahun 2010 sampai 2014. Selisih produksi padi pada tahun 2012 ke tahun 2013 adalah yang namanya selisih itu berarti pasti pengurangan. Jadinya silakan dicari selisihnya atau gapnya atau pengurangannya dari 2012 ke 2013. Kita tahu di 2012 itu menunjukkan 250 ton, sementara 2013 itu adalah 200 ton. Berarti ini menunjukkan ada penurunan. Penurunannya berapa? 50 ton. Berarti selisihnya adalah 50 ton. Seperti itu. Tinggal dikurangin saja. Kemudian selanjutnya, kapankah terjadi kenaikan penjualan telur tertinggi? Oke, di sini ada grafik yang memiliki 2 warna. Yang kita perlu lihat adalah legendanya. Legenda itu adalah keterangannya bahwa grafik yang berwarna kuning itu adalah telur, yang berwarna biru itu adalah daging. Nah, yang berwarna kuning itu telur, yang berwarna biru daging. Maka yang kita lihat untuk menjawab pertanyaan ini adalah yang berwarna kuning. Yang ditanyakan adalah kenaikan penjualan telur tertinggi. Jadinya kita lihat yang kuning Januari 10, kuning Februari 15. Berarti naiknya hanya 5. Februari ke Maret 15 ke 30 naiknya adalah 15. Kemudian di Maret ke April ada penurunan, April ke Mei ada penurunan. Berarti peningkatan paling tajam itu adalah di bulan Februari ke Maret. Kemudian selanjutnya ini yang diagram lingkaran ya, yang agak riskan. Nah, sekolah melakukan pendataan terhadap kegiatan yang paling disenangi siswa setelah pulang sekolah, seperti pada diagram di samping. Jadinya ada yang suka olahraga, menyulam, nonton TV, membaca, berkebun, ataupun bermain bersama teman. Nah, jika banyak siswa yang didata itu adalah 1.800 anak, maka banyak siswa yang senang bermain bersama teman adalah yang perlu dilihat atau diamati adalah dari gambar ini itu menunjukkan derajat ya. Berarti kita tahu bahwa yang namanya lingkaran itu totalnya ada 360 derajat. Sementara itu pada kelompok bermain bersama teman itu kita nggak tahu derajatnya berapa. Sehingga yang kita cari itu dulu. Jadinya 360 derajat kurangi 60 derajat kurangi 60 derajat kurangi 70 kurangi 50 kurangi 40, baru kita dapat yang namanya sudutnya untuk bermain bersama teman seperti ini, yaitu 80 derajat. Sehingga jumlah siswa yang menyukai bermain bersama teman adalah 80 per 360 dikalikan 1.800 siswa tadi. Akhirnya ketemu yaitu 400 siswa. Seperti itu. Oke, dari sini kalau misalnya ada yang kurang jelas silahkan komen di bawah.
atau nanti menemui Bu Daniar langsung di sekolah. Oke, terima kasih Nak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.